Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan panduan penggunaan LMS BPG Transformasi Plus tahun 2025. Ini melanjutkan konten yang kemarin. Konten kemarin kita membahas tentang RPL ya Bapak Ibu. Artinya setelah RPL lanjut di lapor diri RPL, dan tentunya Bapak Ibu akan mengikuti PPG secara daring online ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa kegiatannya atau penggunaan aplikasinya? Kita jelaskan di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung saja masuk ke app.ppgkemenak.co.id. Nah, Bapak Ibu enter saja, alamatnya ada di sini, nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, Bapak Ibu geser ke bawah, di sini akan ada masuk ke LMS BPG Transformasi. Di sini diminta masukkan user dan password. User dan password ini adalah NPK ya Bapak Ibu. Ingat NPK, bukan NUPTK, tapi NPK, nomor pendidik Kemenak gitu. Nah, setelah itu secara default passwordnya sama NPK, tetapi nanti akan diminta untuk merubahnya Bapak Ibu. Jika ingin dirubah ya. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan NPK-nya, klik tombol masuk. Nah, Bapak Ibu akan nanti tampilannya nggak langsung begini, akan ada konfirmasi masuk iya, kemudian Bapak Ibu akan langsung diarahkan untuk mengisi profil di pojok kanan atas ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya contohkan aja. Nah, nanti akan langsung dibawa ke dashboard sini Bapak Ibu. Untuk melengkapi data-data Bapak Ibu. Nah, data ini dipastikan benar Bapak Ibu, karena data ini akan berkenaan dengan sertifikat yang kemudian nanti akan dibagikan ketika Bapak Ibu sudah lulus. Amin, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu diminta mengisikan foto. Tentunya foto ini Bapak Ibu juga sudah punya, karena di lapor diri kan juga dimintakan foto dengan ketentuan berjas hitam, berdasi dengan background merah ya. Standarnya begitu Bapak Ibu. Di sini ukuran maksimalnya adalah 250 KB, kemudian nomor akun ini di login tadi, ini akan default. Termasuk NIM nanti bisa jadi kosong sebelum diisikan oleh admin LPTK. Jadi ini Bapak Ibu tidak mengisi ya, nanti diisikan. Kemudian tempat tugas diisikan, tempat tugas Bapak Ibu di satuan kerjanya di mana, kemudian alamat tugasnya sesuai dengan alamat tugas Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya tempat, provinsi, kabupaten, kota, jenjangnya SD, TK, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, dan seterusnya, agamanya, jenis kelaminnya, nama ayah, nama ibu kandung, email Bapak Ibu, nomor telepon, NUPTK. Nah, ini yang sini adalah NUPTK. NIK Bapak Ibu. Kemudian NIP, jika Bapak Ibu juga berstatus ASN, dimasukkan. Nah, kemudian status kepegawaiannya bisa PNS ASN atau ASN BPK atau non ASN, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Golongannya, golongan terakhir, jika Bapak Ibu PNS, jika non PNS dikosongkan saja. Kemudian tempat lahir dan tanggal lahir, kemudian alamat domisili, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, jalan secara lengkap, RT, RW, kemudian kontak darurat. Nah, ini bisa bisa diisikan lah, diisikan suami atau istri, itu diisikan saja. Ketika sudah, kemudian Bapak Ibu pilih save change. Nah, ini akan sudah sudah mengupdate. Nanti otomatis Bapak Ibu ketika pertama login akan diarahkan ke situ. Nah, setelah profil ini terupdate, Bapak Ibu akan melakukan persetujuan di fakta integritas. Nah, di sini. Ini karena sudah selesai ya. Ini kan kami contohkan untuk kemarin yang di gelombang 1. Nah, ini akan sama dengan yang gelombang 3 karena sama-sama pelajaran PAI. Nah, di fakta integritas ini Bapak Ibu ndak perlu membuat. Nanti Bapak Ibu cukup mengecek apakah data-data Bapak Ibu itu sudah betul. Satu, terkait dengan nomor peserta, kemudian
nama, kemudian mapel dan LPTK-nya. Jika ini sudah betul, maka Bapak Ibu pahami bahwa dengan ini menyatakan dan berjanji akan mempelajari menjalani proses pembelajaran mandiri. Saya akan melaksanakan pretest, mengerjakan tugas mandiri, menulis refleksi pembelajaran, menuntaskan tes akhir modul dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan ada tombol checklist Bapak Ibu. Akan ada tombol kotak, kemudian Bapak Ibu centang gitu ya. Saya menyatakan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran tersebut akan saya lakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Saya juga akan berjanji untuk menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti di sini Bapak Ibu centang, kemudian Bapak Ibu kirim atau oke. Nah, nanti ketika sudah di oke akan ada jawaban begini. Terima kasih Anda sudah mengirimkan fakta integritas. Jadi poinnya Bapak Ibu di sini hanya hanya menceklis dan memastikan bahwa data di sini punya Bapak Ibu itu sudah betul ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke modul. Nah, modulnya ada 3 Bapak Ibu. 1 profesional, yang kedua pedagogik, yang ketiga adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Kenapa kok ini BA profesional, di sini BA pedagogik, di sini adalah bahasa Arab profesional, bahasa Arab pedagogik, dan di sini sama nanti pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, menu-menu ini tidak akan muncul sekaligus Bapak Ibu. Nanti yang akan muncul duluan yang pertama ini, yang 2 ini belum. Karena ini kan sudah selesai jadi muncul semua. Di sini di tanggal 27 Maret. Berarti nanti menu ini akan muncul di tanggal 12 Maret. Begitu juga dengan ini. Nah, kalau Bapak Ibu disesuaikan dengan jadwalnya, tapi secara umum prosesnya akan sama. Nah, apa yang dilakukan di modul-modul ini ya, kita contohkan ya. Di modul pertama, di modul profesional, kita klik buka modul. Nah, Bapak Ibu di sini ada pendahuluan, silakan dibaca saja. Kemudian di dalam setiap modul, di modul profesional, Bapak Ibu akan diberikan topik ya. Topiknya ada 8. Jadi setiap modul punya 8 topik. Tapi topik 1 sampai 8 ini tidak akan muncul sekaligus Bapak Ibu. Nanti yang muncul hanya topik 1 dulu, topik 2-nya ini belum muncul ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita hanya ada nanti di tampilan pertama topik 1, topik 2-nya tidak ada sampai topik 8. Akan muncul setelah topik 1 diselesaikan. Lalu apa tugas kita di topik 1 gitu ya. Kita lihat topik 1. Nah, di topik 1 Bapak Ibu itu akan diminta untuk mengerjakan pretest. Nah, ini durasi kuis adalah 10 menit dengan diberikan sebanyak 2 kali untuk mengulang gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh saja, ini baru pertama, baru dapat nilainya ya, alhamdulillah. Pretest ini tidak mempengaruhi apa-apa Bapak Ibu, tapi setidaknya jangan terlalu jelek karena ini menjadi rapot ya Bapak Ibu. Nah, kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa kelulusan itu juga salah satunya di etika ya Bapak Ibu. Nah, di etika pengerjaan LMS di PPG Transformasi ini juga menjadi penilaian. Yang kemarin sudah saya jelaskan di blog saya itu di sini nih, studi kasus. Nah, ini skema penilaian. Seperti yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu kemarin yang sudah saya upload di blog saya, bahwa salah satu penilaiannya itu di kelulusan PPG itu di poin yang keempat adalah sikap atau etika profesional. Penilaian selama pelaksanaan PPG itu menyumbang nilai 10% atau harus minimal dapat baik. Nah, maka kalau Bapak Ibu ketika di pretest ngejarnya awur-awuran dapatnya 40 semua, 10 semua atau ngawur lah. Nah, ini menjadi penilaian bagi panitia di dalam nanti mengkomposisikan kelulusan itu ternyata di sikap atau etika profesional Bapak Ibu tidak masuk itu ya. Nah, jadi sudah kehilangan 10%. Artinya meskipun ini hanya sekedar pretest, tetap ini menjadi penilaian oleh tim pusat atau panitia pusat PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025.
Nah, Bapak Ibu diberikan kesempatan 2 kali nih mengerjakan tugasnya. Ketika mungkin yang pertama kok nilainya masih kecil ya. Nah, Bapak Ibu akan di yang kedua mudah-mudahan lebih besar gitu ya. Jangan malah lebih kecil gitu kan. Nah, itu bisa sampai 2 kali. Ini biasalah masih pertemuan atau masih di topik pertama di modul yang pertama. Nanti insya Allah di topik-topik yang kedua juga lebih bagus. Artinya kan kita sudah punya pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, setelah mengerjakan pretest, Bapak Ibu akan diberikan materi di sini. Klik tombol kerjakan lihat untuk memulai membaca materi, aktifkan webcam, timer ada di webcam. Anda akan dianggap sudah mempelajari materi jika sudah berada pada halaman aktivitas selama timer berjalan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik kanan open new tab. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti di sini ini karena sudah terchecklist di tombol yang hitam ini nanti akan kamera Bapak Ibu. Nah, kamera itu akan ada waktunya gitu ya Bapak Ibu. Nah, waktunya itu adalah 10 menit. Artinya kamera itu dianggap mengawasi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mempelajari modul ini, modul profesionalnya selama 10 menit. Karena kita adalah sedang dalam belajar di dalam PPG gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini akan Bapak Ibu pelajari dibaca selama 10 menit gitu ya Bapak Ibu. Nanti waktunya akan berjalan di sini Bapak Ibu. Setelah 10 menit, maka Bapak Ibu baru boleh keluar dari halaman ini. Ini harus full online selama 10 menit minimal ya, kalau lebih enggak masalah. Minimal 10 menit. Baru nanti di sini akan statusnya sudah selesai. Nanti Bapak Ibu reload saja di sini, statusnya akan sudah selesai. Oke Bapak Ibu, tapi di sini harus berjalan 10 menit. Nah, setiap topik kerjaannya begitu Bapak Ibu. Jadi di modul profesional ada 8 topik ini ya. Di yang pertama tadi modul profesional ada 8 topik. Di setiap topik itu kerjaan kita 1 mengerjakan pretest maksimal 2 kali dengan diusahakan secara maksimal, kemudian kita membaca materi Bapak Ibu itu di topik BA profesional. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Setelah itu selesai, maka topik yang kedua akan muncul Bapak Ibu. Nah, topik yang kedua akan muncul. Apa yang kita lakukan? Sama Bapak Ibu di profesional, di modul profesional ini tugasnya masih sama. Klik saja lihat topik. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan pretest. Nah, ini kerjakan pretest. Nah, ini kan sudah mulai bagus nih di topik yang kedua, pretestnya sudah 80, berarti ada peningkatan kan. Sudah paham lah bagaimana salahnya untuk bisa dapat pretest yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu melihat materi sama seperti tadi, klik kanan saja kemudian open new tab. Nah, gitu. Bapak Ibu, ini waktunya nanti akan berjalan di sini selama 10 menit. Bapak Ibu tinggal baca saja modulnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti setelah 10 menit di sini waktunya habis, Bapak Ibu bisa geser ke tabnya kemudian di reload. Insya Allah di sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, begitu terus Bapak Ibu dari topik 1, 2, 3 sampai 8 gitu ya. Selalu begitu. Bapak Ibu akan menghabiskan topik 1 sampai 8. Berarti mengerjakan pretest di tiap topik, kemudian membaca materi selama 10 menit. Ketika topik 1 sampai 8 sudah diselesaikan di modul profesional, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk menu ini akan hidup di menu tugas mandiri. Nah, apa tugas mandirinya? Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, convert ke PDF, kemudian unggah ke LMS. Adapun tugas yang diminta adalah 1. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan pada topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan sekurang-kurangnya 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. 2. Materi konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, ini
tugas Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat peta konsep atau gagasan dan membuat miskonsepsi yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 sampai 8. Nah, dari topik sini tadi kan ada materinya, mana yang miskonsepsi dan mana yang menjadi peta konsepnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan jawab. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sudah dikerjakan. Nanti di-upload saja di sini file tugasnya. Bapak Ibu ketikkan sesuai perintahnya ya. Diketik di Word, kemudian di-convert ke PDF. Bagaimana caranya? Lah, Bapak Ibu bisa lah. Kalau Bapak Ibu belum bisa komen, nanti saya buatkan tutorialnya. Diketik di Word, kemudian save as-nya PDF, di-upload, maksimalnya adalah 500 KB. Di sini choose file, upload saja, begitu nanti oke. Nah, kemudian terkirim di sini. Kemudian kalau dikirim kok, loh Mas ternyata kok masih belum pas ya, ya nggak apa-apa, upload lagi, di sini nanti perbarui tugas. Nah, sama aja, tidak masalah. Setelah ini selesai, Bapak Ibu, topiknya sudah, tugas mandirinya sudah. Nah, Bapak Ibu akan diberikan tugas refleksi. Apa yang direfleksikan? Dari modul yang Anda pelajari, silahkan. Nah, ini 1 sampai 5. Pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Uraikan tantangan yang dihadapi atau hikmah atau lesson learned dalam yang didapatkan. Buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, 5-5-nya ini refleksinya harus Bapak Ibu kerjakan sama seperti tadi, buat di Word, kemudian di-convert ke PDF, upload di file tugas, kemudian di sini upload. Nah, kalau nanti ini sudah upload kalau salah ya upload lagi di sini perbaharui tugas. Begitu Bapak Ibu. Kalau tugas refleksinya sudah selesai, sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu di modul berita acara profesional, Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan tes modul akhir atau tes akhir modul. Di mana tes itu diberikan waktu 75 menit dan bisa mengerjakan maksimal sebanyak 3 kali. Nah, dalam 3 kali itu akan diambil nilai yang paling tinggi ya Bapak Ibu. Misalkan ngerjakan yang pertama kok dapatnya 90, saya pengen dapat 100, dapatnya ngulang yang kedua malah 80. Nah, itu enggak masalah, berarti nanti yang diambil adalah nilai tertinggi, berarti tetap 90 kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini sudah dimaksimalkan berkali-kali, nggak dapatnya 100 ya Bapak Ibu. Soalnya seperti apa? Ya sama lah seperti soal-soal yang dibahas di modul profesional. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian mengerjakannya maksimal sebanyak 3 kali. Kalau sudah sampai tes akhir modul, berarti Bapak Ibu sudah selesai di dalam mengerjakan satu modul ini, berita bahasa Arab tentang modul profesional. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan nanti skema waktunya ya Bapak Ibu. Jadi kapan dibuka dan kapan harus selesai, di sini nanti akan terlihat. Jadi Bapak Ibu betul-betul memastikan jangan sampai telat ya, karena kalau telat ya repot, karena menyelesaikan LMS tugas-tugas kita di learning module system ini menjadi alat mengantar kita untuk bisa ikut UP dan UKIN ya Bapak Ibu, karena ya wajib selesai, nggak bisa nggak itu, nanti waktunya ada. Ketika di modul profesional sudah selesai Bapak Ibu akan diberikan modul satu lagi. Nah, modul apa? Yaitu modul pedagogik. Tugasnya apa? Hampir sama dengan apa yang ada di modul yang pertama tadi, di modul profesional. Hampir sama persis, hanya beda sedikit saja. Nah, di modul pedagogik diawali dari pendahuluan, kemudian ada topik. Nah, topiknya ada 8, sama Bapak Ibu. Di setiap modul, baik tadi profesional maupun pedagogik, topiknya ada 8, tugasnya ya sama, yaitu
mengerjakan pretest, kemudian melihat materi. Hanya bedanya Bapak Ibu, kalau di modul yang pertama, di modul profesional itu hanya melihat materi saja. Di modul pedagogik ini ada 3 materinya. 1 materi, 2 video, yang ketiga materinya via jurnal atau link. Nah, ini kalau dilihat 10 menit, 10 menit, 10 menit, berarti kan ya 30 menit Bapak Ibu. Ya kan lama betul. Nah, maka Bapak Ibu bisa memaksimalkan setelah pretestnya dikerjakan, nilainya maksimal, 3-3-nya dibuka saja Bapak Ibu di sini. Lihat materinya, klik kanan open new tab. Videonya juga klik kanan new tab. Jurnalnya klik kanan new tab. Nah, jadi di sini 3-3-nya semuanya jalan ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu klik saja, nanti diputar videonya, kemudian modulnya ini ya diunduh saja jurnalnya gitu ya. Nah, ini jurnalnya, di mana downloadnya? Di bawah akan ada download PDF. Nah, itu. Kalau PDF, kalau jurnal kan tidak ada waktu karena kita tinggal ngunduh saja, nanti dikumpulkan Bapak Ibu ini yang diupload. Nah, ini kan kalau enggak, ya kita 30 menit nih nungguin. Waduh, bisa lama betul kita. Berarti 20 menit, karena yang 10 menitnya di jurnal tidak pakai waktu ya, kita hanya diarahkan untuk download artikel jurnal. Kan lumayan nih, berarti 2 pekerjaan bisa langsung selesai dalam 10 menit gitu ya. Sama-sama 10 menit tapi 3 kerjaan beres. Nanti setelah 10 menit juga akan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu refresh saja di sini, tekan reload. Nanti otomatis sudah selesai. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu sampai kepada topik yang ke 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Di topik yang kedua juga sama. Nah, ini ngerjakan free test lagi, kemudian melihat materi. Nah, ini saya sarankan tadi bahwa di modul pedagogik Bapak Ibu langsung klik kanannya semua. Jadi sekali jalan atau sekali kerja dapat 3-3-nya itu ya. Ini dibaca, waktunya jalan. Ini nanti diputar videonya, waktunya juga jalan. Kalau untuk unduh jurnal nanti juga akan 10 menit. Nah, nanti diklik unduh jurnalnya. Nah, klik kanan lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini waktunya kan tetap akan jalan nih di link jurnalnya. Nah, nanti di download saja. Di mana arah downloadnya Bapak Ibu cari yang judulnya di PDF begini. Nanti masing-masing beda karena ini kan jurnalnya kan beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, semuanya jalan nih 30 menit, bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, kan lumayan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, di topik yang kedua agak lumayan materinya, sampai pada di topik yang ke-8. Jika sudah selesai, maka nanti tugas mandiri akan hidup. Tugas mandirinya seperti apa gitu ya? Sama sebetulnya, kita diminta untuk membuat peta konsepnya, kemudian diminta untuk membuat miskonsepsinya di mana dari topik 1 sampai dengan topik 8 ya, seperti yang di modul yang pertama tadi, tapi kan materinya sesuai dengan topik pedagogik, bukan yang profesional. Kemudian tugas refleksinya juga sama, seperti refleksi yang pertama, disesuaikan dengan materi di modul pedagogik ya, samalah nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kalaupun nanti perlu dibuatkan tutorial, kami buatkan bagaimana cara membuatnya dengan gampang. Refleksinya sudah. Nah, maka terakhir di modul pedagogik Bapak Ibu akan mengerjakan tugas akhir modul atau yang singkat dengan TAM, tugas akhir modul. Waktunya sama 75 menit, boleh diulang 3 kali dan akan diambil nilai yang maksimal. Ingat Bapak Ibu, nilai-nilai ini akan berpengaruh terhadap yang tadi saya sampaikan, sikap etika profesional. Jadi ya kita jangan main-main lah, baik itu mengerjakan tugasnya, karena ini ada standarnya, termasuk yang nggak ada standar itu yang pretest, jadi nggak boleh main-main. Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, akan nanti waktunya selesai, terakhir Bapak Ibu akan disuguhkan dengan modul perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, bisa Bapak Ibu lihat hampir sama.
topiknya 1 sampai 8 sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat topik. Di setiap topik kita melakukan pretest? Oh, tidak. Di modul pengembangan perangkat pembelajaran tidak ada pretest karena ini kan bukan soal ya, tapi kita membuat perangkat gitu ya. Kita lihat materi, klik kanan, open new tab. Nah, kita tunggu waktu 10 menit. Bapak Ibu silakan belajari bagaimana pembuatan perangkat-perangkat yang baik, benar, sesuai dengan prosedurnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, waktunya 10 menit, nanti akan hidup. Sama begitu terus Bapak Ibu dari topik 1 sampai pada topik 8. Ya, sama. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu akan hidupkan di menu tugas mandiri. Nah, apa tugas mandirinya? Setelah membaca, mempelajari dari topik, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, convert ke PDF, unggah ke LMS. Yang diminta tetap 1. Menggunakan peta konsep atau gagasan topik 1 sampai 8, kemudian konsep dari topik yang menimbulkan miskonsepsi apa dari 1 sampai 8. Nah, nanti akan Bapak Ibu uploadkan di sini, geser ke bawah, upload tugasnya dan simpan ya. Nanti kalaupun salah bisa diperbaharui. Selama belum waktu masa penilaian ya Bapak Ibu. Tugas mandiri sudah, lanjut ke refleksi. Sama refleksinya seperti modul pedagogi dan profesional, hanya beda konten saja. Ini kontennya adalah perangkat pembelajaran. Uploadnya di sini, kemudian simpan, dan terakhir adalah tugas akhir. Nah, tugas akhirnya, nah ini yang agak beda Bapak Ibu. Tugas akhirnya adalah silahkan unggah RPP modul ajar lengkap dengan lampirannya, unggah file berkas menggunakan Google Drive, kemudian izinkan atau asal folder. Kemudian klik kanan pada folder, pilih share, klik bagikan general access, anyone, write the link, pastikan statusnya viewer, salin link drive tersebut dan simpan pada kolom di bawah ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menguploadkan link Google Drive-nya di sini Bapak Ibu. Nah, link drive-nya nanti Bapak Ibu pastekan di sini, pastikan link drive-nya sudah open access ya Bapak Ibu, biar penilai itu bisa melihat. Kemudian upload di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini caranya sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu bingung caranya bagaimana, nanti boleh kami buatkan tutorialnya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham lah ya. Ini kan sudah umum sekali. Yang diminta adalah RPP modul ajar lengkap dengan lampirannya. Ini kan perangkat kita ngajar ya Bapak Ibu, lengkap. Nah, pokoknya di sini. Ketika sudah akhir ini selesai, kemudian apa yang dilakukan? Berarti di modul kita sudah selesai. Nah, ketika modul sudah selesai, maka Bapak Ibu akan diarahkan kepada induksi. Induksi ini induksi untuk persiapan Bapak Ibu menghadapi UKIN dan UP atau UP dan UKIN itu ya. Nah, sama saja lah. Nanti akan dijelaskan oleh LPTK seperti apa langkah-langkah selanjutnya. Kemudian terakhir adalah tryout. Tryout ini adalah tryout untuk menghadapi ujian pengetahuan ya, UP Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada jadwalnya yang disediakan oleh LPTK. Kenapa ini menjadi penting? Karena UP ini menjadi salah satu penentu atau faktor kunci dalam kelulusan PPG Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya cantumkan di blog saya yang sudah saya upload dalam skema penilaian dan tes tips sukses PPG dalam jabatan. UP itu mendekati porsi 40%, tapi 40% ini bobotnya dia punya nilai ambang batas lulus. Berapa nilainya? Nilai UP harus lebih dari atau sama dengan 60 sampai 100. Artinya Bapak Ibu harus dapat minimal 60. Tidak boleh dapat kurang dari 60 gitu. Kalau kurang dari 60 maka otomatis poin yang 10, 10, 40 di 40% UP Bapak Ibu tidak nyampe nilai 60, ya mohon maaf, berarti harus mengulang lagi di
periode berikutnya untuk bisa ikut UP susulan. Kan ya kasihan loh Bapak Ibu. Lebih baik kita maksimalkan. Nah, di sini perlu kita belajar atau tryout. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus lancar. Nanti kita akan bahas soal-soal terkait dengan UP, karena UP-nya itu terdiri dari SJT dan PCK, kemudian ditambah dengan studi kasus, kemudian UKIN. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini membantu Bapak Ibu dalam proses PPG. Nah, kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lancar, sukses, dan terakhir lulus mendapatkan predikat guru profesional. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.